saya Ayu, saya pegawai swasta. Saya day to day bekerja di kantor di daerah Jakarta Selatan. Di saat usia saya yang semakin bertambah, saya harus punya aset, saya harus berpikir seperti itu. Tetapi saya harus punya aset itu definisi saya adalah saya harus menselaraskan dengan kondisi finansial. Jadi salah satu pertimbangan saya untuk mengambil rumah di daerah pinggiran Jakarta itu karena satu, masalah budget. Yang kedua, saya juga berpendapat bahwa di daerah sini punya transportasi publik yang menurut saya lumayan banyak dan ada beberapa opsi yang menurut saya itu sangat affordable. Jadi itulah pertimbangan saya kenapa saya memilih rumah di lokasi yang menurut saya juga sangat jauh dari kantor saya. Dulu saya berpikir waktu saya masih muda, saya mungkin masih baru 2-3 tahun bekerja, saya berpikir karena lebih praktikal. Tetapi mungkin dengan seiringnya atau berjalannya dengan waktu, saya berpikir bahwa sepertinya saya lebih memilih untuk rumah karena satu, secara hak kepemilikan. Yang kedua, saya lebih mempunyai privasi gitu, karena saya juga mempertimbangkan saya juga suka punya pet. Jadi menurut saya rumah adalah pilihan yang tepat dibandingkan dengan apartemen kalau untuk saya. Semuanya sih saya ubah gitu karena saya mementingkan atau saya lebih mempertimbangkan dengan needs-nya saya sih gitu. Jadi saya berpikir bahwa yang desain atau desain yang ditawarkan oleh si developer ini menurut saya kurang cocok dengan saya. Jadi saya prefer untuk mempunyai desain atau layout sendiri yang saya mau dengan mempertimbangkan kebutuhan saya. Karena menurut saya sayang juga kalau misalnya saya nggak custom, karena itu akan banyak banget space yang akan terbuang dan memang tidak fit dengan kebutuhan saya gitu. Karena masing-masing orang kan pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda, mempertimbangkan jumlah keluarga, mempertimbangkan hal-hal lain. Tapi untuk saya pribadi, saya memang prefer untuk custom layout sih. Kan awalnya emang kamar mandi kan ada di sini, ya kan? Ada di sini, saya ilangin karena saya berpikir orang-orang yang datang ke rumah saya itu adalah orang terdekat atau inner circle saya, ya antara keluarga atau teman dekat lah gitu. Jadi buat saya sepertinya orang yang nggak terlalu dekat sama saya nggak akan ke rumah saya juga. Jadi saya dengan terbuka silahkan untuk menggunakan satu-satunya kamar mandi di rumah saya gitu. Mungkin agak effort naik ke atas. Once saya udah menginvite orang-orang ke rumah saya, berarti itu artinya silahkan untuk kamu menggunakan semua space di rumah saya. Intinya seperti itu. Mau itu kamar tidur saya, mau kamar tamu, mau kamu nginep di rumah saya, silahkan. Jadinya kalau mungkin secara pribadi saya akan bisa jawab, ketika kamu udah ke rumah saya, anggap aja rumah sendiri. Oke, sebenarnya saya sebelum ketemu Kamiko itu saya juga saya berusaha untuk pendekatan juga nih sebelum ke Kamiko. Saya memutuskan untuk ke Kamiko. Nah, tapi syarat utama ketika saya memilih desain interior itu satu, saya memang lebih percaya dengan interior yang punya badan hukum kalau saya pribadi. Yang kedua, karena saya juga selalu mencari tahu kira-kira apakah perusahaan ini capable atau tidak
tentunya saya belum bisa membuktikan loh apakah perusahaan ini uh, capable atau enggak gitu. Tetapi saya berusaha untuk meminimais risiko itu. Ya saya harus mencari tahu, saya harus tahu mereka kira-kira kliennya banyak atau enggak sih, kliennya puas atau enggak sih, karena saya tahu saya akan spend cost lumayan banyak. Dan saya tipikal orang yang saya day to day sudah capek, jadi saya ingin menyerahkan kecapean ini ke kontraktor yang akan saya tunjuk gitu. Jadi saya makanya kenapa saya milih kontraktor interior yang menurut saya yang capable, karena saya akan menyerahkan, saya nggak mau pusing intinya. Saya dari awal itu saya udah menetapkan kalau saya punya rumah, saya pengen rumah yang kontemporer gitu. Tapi biasanya desain kontemporer itu kan kebanyakan rumahnya yang lahannya yang besar-besar ya gitu, dan karena dia lebih mungkin nuansanya agak kontemporer itu coklat dark dan abu-abu dan lain-lain. Nah jadi saya dari awal itu sebenarnya saya juga tidak ingin menyusahkan desain interior saya, karena jadinya sebelum saya ngobrol ke desain interior itu pasti saya sudah menyiapkan beberapa referensi gambar, mulai dari living roomnya saya pengen seperti apa, kitchennya seperti apa, hall saya pengen apa, kamar seperti apa. Jadi itu semua sudah terkonsep, intinya sih seperti itu. Saya lebih suka hal-hal kecil yang mungkin bisa dilihat dari rumah saya, kayak wall panel atau yang bagian kitchen ini semuanya itu kan semua kan pasti ada detailnya, karena saya konsepnya detail adalah segalanya. Di sini kalau yang di lantai 1 itu kan banyak detail, dan buat saya ini cukup heavy gitu, karena center point dari rumah saya sebenarnya saya udah bilang dari awal ke Kamiko bahwa center point dari rumah saya itu adalah kitchen buat saya gitu. Jadi saya memfokuskan kitchen saya itu yang lebih eye catching gitu, karena di lantai 2 hanya murni kamar, jadi saya mau membuat suasana lebih relax karena di lantai 1 itu udah heavy gitu. Dan sebenarnya kita titik berkumpulnya kalau sama keluarga nonton TV, makan semua ada di lantai 1. Jadi ketika saya ke atas hanya untuk istirahat, intinya seperti itu. Jadi saya mau memberikan kesan lebih relax aja sih. Tentunya di lantai 1 saya bisa duduk-duduk santai di kitchen atau di sofa saya dan di kamar saya sih. Jadi menurut saya itu balik lagi, kayaknya semua tempat favorit di rumah saya itu buat saya semuanya sudah perfect sih gitu, karena balik lagi sesuai kebutuhan saya. Karena saya tipikal orang yang kalau weekend saya membatasi aktivitas saya, jadi saya lebih pengen santai, dan menurut saya bisa santai di kitchen, saya bisa santai di living room, saya bisa santai di kamar saya sendiri. Jadi semuanya menurut saya sudah perfect. Pengalaman saya dengan Kamiko pasti ada plus minusnya, tetapi balik lagi mungkin saya berpikir bahwa saya tipikal orang yang sangat detail oriented gitu. Mungkin kalau untuk orang lain hal-hal yang mungkin kekurangan Kamiko bisa ditolerate, tapi buat saya waktu adalah penting. Jadi mungkin Kamiko memang memberikan timeline, tapi mungkin tidak sesuai dengan timeline-nya. Tapi hal-hal itu semua ada solusinya kalau buat saya. Balik lagi, tadi terkait dengan pertanyaan yang tadi mencari vendor, itu memang satu, komunikasinya harus baik. Dan saya sangat respect dengan Kamiko, walaupun saya punya masalah dengan detail atau pengerjaannya, tapi tanggapan Kamiko menurut saya sangat baik, very polite orang-orangnya, saya harus akuin, dan kalian punya kesabaran yang luar biasa. Karena saya
lumayan, kalau buat saya lumayan agak suka komplain gitu. Tetapi menurut saya ini bagian dari pembelajarannya masing-masing antara saya dan Kamiko juga gitu. Jadi tapi yang harus saya respect dari Kamiko itu adalah attitude kalian luar biasa gitu, karena itu yang saya cari dari vendor gitu. Jadi kalau menurut saya yang namanya kerja di lapangan pasti ada masalah lah gitu. Nggak mungkin 100% semua smooth sesuai dengan timeline gitu. Tapi bagaimana kalian memberikan servis kepada klien itu menurut saya dari kalian cara berkomunikasi dan sikap kalian itu yang menurut saya sangat respect sih. Mungkin saya tidak bisa menemukan vendor seperti Kamiko dengan poin-poin seperti itu di luar